Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan adik-adik ya. Kali ini aku bersama dengan Kakak Dona. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk melakukan kegiatan sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan tolong berkati ya Tuhan sekolah minggu kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Tabur Firman-Mu Padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Halo anak-anak, Shalom. Iya, bertemu lagi dengan Bu Marta di ibadah online Sekolah Minggu GKI Wonosobo. Sudah pada mandi? Sudah. Sudah pada sarapan? Sudah. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan awali firman Tuhan pada saat ini dengan berdoa. Sikap doa yang baik, duduk yang manis, ya, tangannya dilipat, tundukkan kepala dan kita berdoa. Bu Marta yang berdoa ya, oke. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur
karena Tuhan sudah beri kami kesehatan pada saat ini, sehingga kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu pada saat ini siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menyertai dan mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan pada saat hari ini. Dan kami anak-anak sekolah minggu bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, duduk yang manis. Bu Marta akan bercerita pada saat ini, cerita Alkitab ya. Firman Tuhan pada saat hari ini diambil dari Yohanes 5. Ya, yang sudah Pak Alkitab dibuka Alkitabnya, enggak apa-apa, oke. Yang tidak pakai Alkitab pakai HP boleh. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Bu Marta ulangi ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Ya. Kita akan baca bersama-sama, tidak semuanya ya, kalau semuanya kebanyakan nanti waktunya tidak cukup. Kita akan baca ayat yang ke-8 sampai 9a. Kita baca bersama-sama. Oke, sudah siap kan Alkitabnya sama pakai HP boleh? Sudah siap? Oke. Ya, kita baca bersama-sama ayat 8 sampai 9a. Oke. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Oke, nanti jangan lupa dibaca semua ya. Dari ayat 1 sampai ayat 9 dibaca semua. Anak-anak, kira-kira Tuhan Yesus itu menyuruh siapa dan kenapa kok disuruh bangun ya? Dan mengangkat tilamnya. Nah, sekarang duduk yang manis, Bu Marta mau bercerita. Oke. Pada suatu hari Tuhan Yesus berjalan menuju ke sebuah kolam. Bukan kolam renang loh ya. Nama kolam itu kolam Bethesda, tempatnya di Yerusalem. Nah, kolam itu dipercayai orang bisa menyembuhkan orang sakit. Sakit apapun. Sakit perut, sakit gigi, sakit kepala, semuanya ya dipercayai kalau kolam itu bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, di situ di sekitar kolam itu, karena itu dipercaya untuk menyembuhkan orang sakit, di sekitar itu banyak sekali orang sakit ya. Cuman caranya itu yang aneh. Jadi tidak orang datang cuci muka terus sembuh, itu tidak ya. Jadi di situ dipercayai ketika kolam itu bergelombang, itu dipercayai bahwa waktu itu ada malaikat yang sedang turun di situ. Nah, ketika kolam itu bergelombang, itu siapa yang masuk ke kolam terlebih dahulu, dia yang akan sembuh. Di situ juga ada seorang yang sakit lumpuh, sudah 38 tahun lamanya dia menderita sakit. Lama sekali, sangat kasihan, sudah lama ya. 38 tahun sakit lumpuh, tidak bisa tidak bisa berjalan. Dia juga pengen sembuh, akhirnya dia datang ke situ. Ya, dia menunggu pertolongan orang yang ketika kolam itu bergelombang, ada orang yang membantu menolong untuk memasukkan orang itu ke dalam kolam. Tapi setelah beberapa hari tidak ada, karena di situ semuanya orang sakit, dan yang masuk terlebih dahulu itulah yang sembuh. Orang itu tetap saja berharap suatu saat nanti
dia akan bisa masuk ke kolam itu dan sembuh. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus melihat orang itu dan sangat kasihan. Tuhan Yesus mendekati orang itu dan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Wah, orang itu langsung melihat Tuhan Yesus. "Mau, Tuhan." Tuhan Yesus berkata lagi, "Bangunlah, angkatlah tikarmu." Orang itu langsung bangun dan terjadilah kesembuhan luar biasa. Ya, orang itu berpikiran kalau yang bisa menyembuhkan adalah ketika dia bisa masuk ke kolam tanpa dia sadar ya bahwa ada orang yang hanya berkata, menyuruh dia bangun, angkat tikarnya, sembuh. Mukjizat terjadi pada orang itu. Luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menyembuhkan orang. Tidak harus menolong membawa orang itu masuk ke dalam kolam, tapi cukup berkata, "Bangunlah," maka orang itu akan menjadi sembuh. Anak-anak percaya? Pernah mengalami? Semuanya pernah mengalami. Ya, kalau kita mau percaya, pasti apa yang kita inginkan pasti akan terjadi. Tapi dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Kadang kita memaksa Tuhan. Nah, Tuhan punya cara sendiri untuk menolong setiap orang. Tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap orang yang minta tolong kepada Tuhan. Yang terpenting, anak-anak itu percaya dan melakukan. Contoh, misalnya anak-anak sakit itu biasanya nangis, panik, ya. Tidak seperti itu. Harusnya tidak seperti itu karena kita punya Tuhan yang mampu menolong. Kalau kita sakit, "Wah, kok badanku nggak enak ya, Mah? Mah, yuk berdoa." Kita berdoa. Pasti Tuhan punya cara untuk menolong. Misalnya dikasih PR sama bu guru, PR-nya sulit sampai rumah marah-marah. "Bu guru, ini kasih PR sulit sekali, susah ini, saya nggak bisa kerjakan." Harusnya anak Tuhan tidak seperti itu, karena Tuhan punya cara untuk menolong. Berdoa, "Tuhan, ini PR-nya sulit, tolong Tuhan." Tuhan pasti akan kirimkan cara atau kirimkan orang untuk menolong kita agar kita bisa menyelesaikan PR itu dengan baik. Bu Marta punya pengalaman. Pada waktu itu Bu Marta itu lagi beresi lele. Kamu tahu lele? Nah, pakai pisau tajam. Pada waktu itu sudah sekitar jam 11. Bu Marta belum mandi karena habis ambil lele di kolam. Terus tak beresi, mau tak bikin kentaki lele. Tak potong-potong, saking semangatnya, yang kena itu tangannya Bu Marta, jempolnya sini. Waduh, berdarah. Wah, Bu Marta panik. Pak pegang tangannya, Bu Marta bangun, cari orang, ternyata nggak ada orang. Bu Marta bingung gimana, pikirnya Bu Marta mau tak bawa ke puskesmas karena kok darahnya banyak, pasti ini agak dalam lukanya. Lalu Bu Marta keluar masuk panik. Waduh, nggak ada orang, belum mandi, bau amis, bingung sekali. Kepepet. Terus Bu Marta baru sadar kalau suruh minta tolong sama Tuhan. Sudah kepepet, sudah bingung, nggak ada orang, baru sadar. Duduk. Ya Tuhan, ini gimana, belum mandi, nggak ada orang, darahnya banyak, perih. Berdoa di depan pintu. Tuhan Yesus gimana, doanya nggak banyak, cuma Tuhan Yesus ini gimana, amin gitu aja. Karena bingung, pikirannya itu pingin cepet-cepet ke puskesmas.
Setelah amin, Bu Marta lihat ke depan, ada pohon mihong. Di belakang rumah Bu Marta dulu ada pohon mihong, dekatnya rumahnya Pak Yuni. Siapa yang tahu Pak Yuni? Nah, di dekat temboknya Pak Yuni itu Bu Marta itu dulu ada daun mihong. Terus Bu Marta ingat kalau daun mihong itu Bu Marta pernah dengar cerita bisa untuk membantu menyembuhkan luka. Nah, akhirnya tak pegangin ke belakang, ambil daun mihong. Terus tak cuci, tak tumbuk-tumbuk gini supaya sama darahnya keluar, terus tak tempel di sini. Terus tak tali ya. Nah, tak tali, terus akhirnya Bu Marta mandi. Setelah mandi kok nggak perih. Nah, terus Bu Marta mandi sampai siang kok nggak perih, sampai sore juga nggak perih, sampai malam tak buka kok darahnya sudah nggak keluar. Puji Tuhan, akhirnya Bu Marta tidak jadi ke puskesmas, sembuh. Tuhan punya cara untuk menyembuhkan tangan Bu Marta, walaupun pikiran Bu Marta itu ke puskesmas, dalam ini lukanya harus ke puskesmas. Ternyata Tuhan punya cara, pakai daun mihong untuk menyembuhkan luka Bu Marta. Yang pertama, yang kedua pernah Bu Marta sakit perut hari Minggu. Sedangkan kalau hari Minggu itu kan dokter tutup ya. Iya, Bu Marta juga panik waktu itu. Aduh, ini perutnya sakit terus kok ke Pak Hendrawan hari Minggu tutup. Bu Marta langsung berdoa, Tuhan, sakit perut. Sedangkan ini hari Minggu, Pak dokternya tutup. Gimana Tuhan? Terus Bu Marta bangun. Setelah berdoa amin, Bu Marta ambil air anget, tak minumi air anget, terus perutnya tak kasih minyak kayu putih. Terus Bu Marta makan, terus tak bawa tidur. Puji Tuhan, setelah bangun kok perutnya sudah nggak sakit. Sampai sore sembuh. Terus akhirnya Bu Marta tidak jadi ke dokter dan besoknya Bu Marta sudah berangkat bekerja lagi. Tuhan punya cara untuk menolong orang. Walaupun kadang cara Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi yang terpenting Tuhan tetap menolong kita. Anak-anak percaya kan? Harus percaya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang punya kuasa, yang mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita, yang mampu menolong permasalahan kita seberat apapun itu. Yang terpenting kita minta tolong. Kalau kita diam saja ya Tuhan nggak tahu. Kalau misalnya Tuhan tahu pun, ya udah, karena kita nggak minta tolong. Ya, yang terpenting kalau kita punya masalah, kita tidak boleh langsung panik seperti tadi Bu Marta ya, panik duluan baru berdoa. Kalau kita punya masalah, duduk yang manis, berdoa, sampaikan masalah kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dimasukkan dalam amplop, lalu diberi tulisan sekolah minggu. Persembahan dibawa orang tua untuk dimasukkan dalam kotak persembahan atau dititipkan ke Pak Ori atau Bu Dewi pada hari dan jam kerja. Saat ini kita akan menaikkan pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan
Adik-adik, mari kita bersama-sama membawa persembahan kita ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Berkatilah persembahan kami dan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita menyanyikan pujian pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan, jikalau esok pagi kami harus berkegiatan ya Tuhan, Tuhan tolong berkati kegiatan kami di sekolah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jika ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Adik-adik, jangan lupa menuliskan nama dan kelas sebagai tanda kehadiran. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di sekolah minggu online minggu depan. Dadah!